Masih ingat lagunya Sepohon Kayu? Iya, asal jangan sepohon ganja ya Bu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Baik pemirsa di seluruh tanah air, alhamdulillah akhirnya kita berjumpa lagi dalam acara 1 jam lebih dekat. Tepuk tangan dong. Karena yang punya acara bukan saya, sudah pasti saya adalah binatang tamu. Maaf, bintang tamu ya. Ya, loh kenapa bisa binatang? Ya memang sifat manusia kadang-kadang jadi binatang. Kan gitu ya Bu. Ya udah kita panggil aja Mbak Teteh kali ya, Teh Ini Rahmawati. Teteh aja Teteh. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang banget. Itu tadi lagu tentang apa tuh? Boleh diceritakan? Silakan sambil duduk. Saya di sini apa di situ? Di Kan mana 1 aja? jam lebih dekat. Iya, 1 jam lebih dekat, Kalau ini tapi 1 jam duduknya lebih tetap jauh. jauh. Oh iya. Iya, sini aja. Ya, tadi lagu tentang apa tuh Ustadz? Saya Lagu- panggil Uje aja, Ustadz Uje. Iyalah Uji aja. Kalau Ustadz kali. Uje kan Ustadz. Jeffrey. Uji aja kali. Iya. Apa tuh lagu tentang apa tadi? Lagu tentang sholat. Mhm. Jadi intinya sebetulnya gini. Kita hidup 1000 tahun gitu. Meskipun mustahil kayaknya ya. Tapi kalau kita nggak ibadah, nggak sholat, tidak menyembah kepada yang memberikan hidup, ya sudah pasti nggak ada manfaat. Ada sebuah plesetan gitu kan. Rumah yang besar jadi impian. Siapa orang nggak kepengen punya rumah besar gitu kan. Harta yang banyak membuat senang. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Artinya begini, orang kaya raya punya harta dan segala macam nggak sholat percuma. Kalau yang rumahnya besar aja nggak sholat percuma, apalagi yang rumahnya cuma ngontrak ya. Mau 1000 tahun, mau 100 tahun, mau 1 tahun kalau Iya. nggak ibadah percuma ya Ustadz Betul. ya. Jadi inti ibadah adalah bersyukur kepada yang telah memberi. Nih, boleh kasih tepuk tangan untuk Ustadz. Ini tadi sudah disebutkan, ini acara 1 jam lebih dekat. Bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Akan mengenal lebih dekat profil beliau termasuk masa lalunya, masa kecilnya. Siap untuk dibongkar tidak? Harus siap. Ya, karena semuanya pasti ingin tahu. Tidak langsung menjadi seperti ini. Tidak langsung menjadi seperti ini kan. Ada perjalanan yang harus dilalui seperti itu ya. iya. Kita tidak akan sampai ke Bali tanpa sebuah proses naik pesawat. Terus proses guncangan di atas, ketika naiknya penuh dengan rasa ngeri, ketika turunnya juga deg-degan. Begitu sampai di Bali pun nggak langsung sampai tempat tujuan, kadang-kadang tersesat dulu. Ya seperti itulah hidup. Ya, termasuk UJ juga katanya ini nih hidupnya berliku sekali, banyak warna, banyak variasi begitu ya. Nih, saya ingin tahu, zaman dulu UJ pertama kali entah itu dakwah, entah itu memberikan imam di lingkungan rumah UJ dulu atau langsung di radio, di TV? Oh enggak, proses awalnya sebetulnya apa ya? Saya dianggap sama beberapa teman-teman termasuk yang bisa dibilang sukses keluar dari lingkungan drugs. Lingkungan, ulangi, Drugs. lebih keras? Drugs! Sayang nih cakep-cakep nggak dengar. Karena ini yang harus jadi contoh gitu loh UJ. Ketika orang-orang melihat UJ ini udah wah bukan main ceramahnya segala macam, kita lihat Enggak, bersama-sama. biasa aja. Bersama-sama kita lihat dakwah UJ untuk mengingatkan Anda kembali. Berikut cuplikannya. Jadi kalau yang kecil yang nggak kelihatan
ketika dia datang bisa menjadi sumber bencana malapetaka penyakit bagi manusia saja tunduk kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Sudah seharusnya yang namanya manusia macam saya tunduk setunduk-tunduknya dan teramat sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja ini untuk mengingatkan Anda, tetapi Anda tidak langsung berdakwah seperti itu kan Uje? Mungkin di lingkungan kecil dulu, pada saat memberikan dakwah pertama entah itu imam, entah itu dakwah di lingkungan rumah langsung bisa diterima atau tidak? Iya, sudah pasti enggak lah ya, karena memang kan orang dulu itu mengenal saya, siapa sih lo, nothing gitu kan. Yang kerjaannya dulu cuma ngerusak orang lain. Saya itu dulu paling senang, maaf kalau mabok gitu kan. Nggak senang sendiri, senangnya berjamaah. Gitu. Iya, jadi saya senang berjamaah karena sesuatu yang dilakukan secara berjamaah pahalanya besar. Gitu. Tapi untuk yang mabok ini pahala besar juga enggak? Yang Enggak, besar kan? yang ngajak gitu kan, dosanya. Dosanya. Dan lingkungan masyarakat rumah tahu bahwa Uje memang sering kali ngajak-ngajak orang untuk mabok misalnya. Ya sangat tahu lah ya. Tapi karena ketika itu kita jadi orang yang teramat sangat sombong gitu kan. Sampai-sampai orang tua sendiri nggak didengar gitu. Apalagi orang lain ketika mereka nasihatin, who are you, siapa Allah? Mak gua juga nggak dengar apalagi Allah gitu. Sombong banget. Pada saat memberikan dakwah juga ada ucapan seperti itu? Enggak itu. Bukan itu. dari masyarakat gitu. Oh ya, begitu kita mulai berproses untuk kembali kepada Allah, itu kan tidak mudah. 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin 4 kali ya. Banyak sekali proses-proses yang pada akhirnya sebuah efek pembalikan kepada saya. Pernah sekali waktu saya diminta jadi imam gitu kan. Begitu saya sholat, softnya itu lumayan banyak. Karena memang biasanya kalau sholat maghrib sampai 3, 4, 5 soft. Begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Itu tinggal beberapa orang aja. Sakit memang sebetulnya, tapi akhirnya saya mikir, oh kayaknya memang ini yang harus saya terima. Sebagai sebuah proses pembalikan. Dulu saya suka nyakitin orang, dan gak pernah merasa bahwa itu adalah sesuatu yang akan menyakitkan orang lain. Tiba-tiba sekarang saya harus ngerasain itu semua. Dan mereka meninggalkan Uje diam-diam pada saat Uje menjadi imam di depan. Gitu ya mungkin ya seperti itu. Saya tidak terlalu mau memikirkan atau membayangkan seperti apa kejadiannya ya. Saya hanya menerima saja lah. Karena memang ternyata hidup harus belajar dari situ. Apa pernyataan mereka yang didengar oleh Uje? Ada nggak? Selintas-selintas aja sih, tukang mabuk jadi imam. Jadi, ya wajar lah mereka tidak percaya, wajar ya. Karena memang kan orang tidak semudah itu bisa langsung dipercaya. Oke. Nah akhirnya dari situ saya punya semangat bahwa berubahnya saya bukan untuk mereka. Tidak putus asa, ya Oh, tidak. orang nggak percaya ya udah deh. Tidak, karena saya niat betul, saya berubah untuk Allah dan untuk kebaikan diri saya. Yang akhirnya semua itu pasti sekali waktu Allah akan berikan sebagai sebuah bentuk hadiah buat saya. Ya, kami masih akan kembali lagi bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sesaat lagi. Satunya saya yang punya kamar di dalam kamar. Jadi di internet itu dibikin lubang, di sana ditaruh kasur. Jadi kalau pengen ngerokok naik ke atas. Biar nggak ketahuan. Biar nggak ketahuan. Kalau ketahuan diapain biasanya? Nggak ketahuan.